Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa, penyucian jiwa, yaitu tentang 10 kaidah dalam pembersihan jiwa yang sudah kita bahas. 3 poin pertama yaitu kita bertauhid. Jadi tauhid adalah pokok untuk penyucian jiwa. Apabila kita ingin supaya hati kita bersih, suci, maka pondasi ataupun pilar utama dalam penyucian jiwa adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kita jauhkan dari berbagai macam penyakit syirik. Kemudian yang kedua adalah doa adalah kunci penyucian jiwa. Doa mukhul ibadah, doa adalah inti atau otak daripada ibadah. Wa doa silahul mu'min, doa adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Maka mari kita jadikan doa sebagai aktivitas utama dalam hidup kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber dan penolong pensucian jiwa. Sudah kita bahas ya, inspirasi daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah banyak memberikan petunjuk, hidayah kepada kita semuanya dalam Al-Quran. Nah sekarang kita akan bahas pada poin keempat dan kelima insya Allah. Jadi yang poin yang keempat, mencari panutan dan teladan atau qudwah hasanah. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan isyarat petunjuk kepada kita dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat ke-21. Ayat ini sangat populer ya pada saat khususnya kita pada acara maulid ataupun peringatan ya tentang kelahiran Rasulullah. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Walaupun pada ayat ini tidak ada kata dalam bentuk perintah. Jadi ayat ini redaksinya dalam bentuk informasi atau khobar. Dan ayat ini diturunkan pada perang Ahzab, sehingga ada disebutkan di surah Al-Ahzab ini atau perang Khandaq. Ketika di situ Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi pasukan sekutu yang sangat banyak, dan beliau bertahan di Madinah dengan menggali parit dalam suasana yang begitu memprihatinkan. Parit atas usulan Salman Al-Farisi yang melintang, karena Madinah ini dibatasi oleh bukit-bukit dan ada pintu masuknya yang biasa dilewati oleh orang-orang baik penduduk Madinah ataupun di luar Madinah. Mereka keluar masuk lewat pintu ini, sehingga dibuatlah parit untuk mencegah datangnya pasukan Ahzab itu masuk ke kota Madinah ya. Jadi parit yang melintang sejauh kurang lebih 5.000 km, kemudian kedalamannya yang kira-kira tidak bisa, kalau kuda masuk tidak bisa,
keluar dari situ ya, yang sekitar 5 atau 3,5 meter, sedangkan lebarnya itu 5,5 meter. Nah itulah ya, pada saat kondisi menggali parit dengan susah payah, beliau menunjukkan kesabarannya, kegigihannya, keteguhannya, maka Allah Ta'ala memberikan pujian kepada beliau dengan menurunkan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap pertemuan keridhaan Allah Ta'ala, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, serta dia mengingat, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya pada masa susah dan senang. Jadi kita diperintahkan ya, walaupun ayat ini redaksinya dalam bentuk cerita atau khobar, informasi, tetapi mengandung makna permintaan ataupun perintah. Kita diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan pokok penting dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapannya, perbuatan, maupun ahwalihi, keadaan-keadaan beliau. Jadi baik itu yang disebut dengan sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah ataupun takririyah, dan kaitannya dengan sifat fisik ataupun sifat akhlak-akhlak beliau, selama tidak ada pengkhususan untuk beliau saja, maka selama itu pula kita harus mengikuti apa yang beliau contohkan. Al-Hasan rahimahullah berkata, sekelompok orang berkata pada zaman Nabi SAW, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kecintaan kepada Allah Ta'ala itu adalah wajib. Bagaimana cara mencintai Allah Ta'ala? Yaitu dalam bentuk ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan tepat? Ya tidak ada lain kecuali mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Sehingga dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh adalah syahadat risalah. Dua syahadat ini tidak bisa terpisah. Tidak hanya syahadat tauhid, tidak hanya syahadat risalah saja, tapi dua-duanya. Dan ini menunjukkan ya, dua kalimat syahadat ini syarat diterimanya ibadah-ibadah kita. Syarat pertama adalah ikhlas, yang itu adalah implementasi daripada syahadat tauhid. Sedangkan syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasul, itu adalah konsekuensi dari syahadat risalah. Ini saling melengkapi ya dua-duanya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa tazkiyatun nufus, mencucikan jiwa itu as'abu min ilajil abdan, lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati fisik. Wa asyaddu, ya lebih berat. Faman zakka nafsahu birriyadhah, barang siapa yang mencucikan jiwanya dengan bentuk latihan ya. Riyadhah adalah latihan-latihan rohani untuk mensucikan jiwa, wal mujahadah, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya, wal khalwah, serta berkholwat atau menyendiri, allati lam yaji biha rasul, yang tidak seperti ya, atau yang tidak diajarkan oleh Rasul, ya, para Rasul, fahuwa kal marid, maka analognya seperti orang yang sakit.
alladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, yang mengobati dirinya sendiri mengandalkan pendapatnya sendiri. Dia bukan dokter, bukan ahli dalam bidang kesehatan. Pada saat sakit, tapi dia minum obat atau makan makanan tertentu berdasarkan pendapatnya sendiri. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib, maka bagaimana mungkin ya dia bisa mendapatkan ilmu tentang hal tersebut tanpa informasi dari dokter. Tidak mungkin ya dia mengetahui obat yang tepat untuk penyakitnya tanpa informasi dari dokter. Farrusul atiba'ul qulub, maka para rasul itu adalah para dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim, maka tidak ada jalan untuk mengantarkan kepada pembersihan ataupun kebaikan jiwa kecuali berdasarkan cara jalan yang telah diarahkan oleh para rasul itu. Wa bimahdil inqiyad wa taslim lahum wallahul musta'an, dan semata-mata menanti dan menerima ajaran mereka para rasul ini. Jadi ini sebuah ilustrasi analog bagi kita semuanya. Apabila kita ingin tepat sasaran, maka harus berobat kepada dokter, dan dokter pun pada saat menentukan obatnya tidak asal-asalan, harus dengan diagnosa yang tepat, kemudian dibantu dengan alat, apakah laboratorium ataukah USG ataukah CT scan atau MRI dan sebagainya. Tidak bisa asal-asalan, harus dengan analisa yang tepat supaya obatnya tepat juga. Maka kita pun juga begitu, membersihkan jiwa dengan cara yang tepat. Kemudian Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah adalah parameter kebenaran yang agung. Fa'alaihi tu'radul asya, segala sesuatu diperbandingkan dengan beliau. Standarnya adalah dari beliau. Ala khuluqihi, ya, baik itu dengan akhlaknya, wasiratihi ataupun sejarah hidupnya, wahatihi petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haqq, maka apapun yang sesuai dengan petunjuk beliau tadi itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, yang bertentangan itu adalah kebatilan. Di standarnya kita boleh berdiskusi ataupun bisa berbeda pendapat, tetapi kalau sudah disebutkan dalam hadis yang seperti itu dan tidak ada perbedaan dalam memahaminya, maka tidak boleh berbeda pendapat lagi. Jadi dikembalikan kepada ayat dan hadis seperti apa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pada realitanya ada gembong-gembong kesesatan di setiap masa berinovasi dengan menciptakan metode-metode baru lagi mungkar dan mengklaim hal itu mampu menyucikan jiwa, menjernihkan hati, memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan klaim-klaim lain dalam perkataan mereka. Mereka pun memberi wejangan untuk mengasingkan diri dari masyarakat atau jamaah dan menyendiri di tempat-tempat yang gelap, mengulang-ulang model zikir dan kalimat atau lafaz tertentu, dan mereka menyangka hal itu bisa menyucikan, menjernihkan, memelihara jiwa, dan klaim-klaim lain yang batil atau dusta. Ini sesuatu yang mengada-ada ya, berinovasi dalam tazkiyatun nafas, tetapi tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya. Ya, misalnya dengan meditasi, menyendiri, dengan olah nafas, ataupun dengan bertapa di pinggir sungai atau di gunung atau di batu-batuan, dengan menyendiri beberapa hari, tidak makan, tidak minum, macam-macam lah ya, dengan cara-cara tertentu yang tidak ada dasarnya. Nah, ini tidak boleh ya. Memang dulu ya, sebelum
Rasul kita mendapatkan wahyu pertama itu bingung ya. Maka Allah kan mengatakan, wa wajadaka dhalam fahada. Dia Allah menemukanmu dulu dalam keadaan bingung ya. Kita tidak mengartikan sesat ya, supaya adab kita pada Rasul ya. Jadi diartikan oleh para ahli tafsir, bingung Rasulullah pada saat sebelum menerima wahyu. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Beliau bingung bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan kejahiliaan di masyarakat Mekah. Maka beliau bertahanus menyendiri di Gua Hira. Bukan 1-2 hari. Disebutkan dalam Rahiqul Makhtum itu bahkan sampai 3 kali Ramadan. Artinya kan 3 tahun ya. Selama Ramadan 3 kali. Pada saat Ramadan ketiga itu baru kemudian turun 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu. 2 Ramadan sebelumnya beliau berangkat ke sana sambil membawa perbekalan, kemudian ditemani sebagian waktunya oleh keluarganya, sebagian besar sendiri. Bingung bagaimana cara mencari solusi umat. Nah, itu ya sebelum beliau mendapatkan wahyu ayat Al-Quran. Nah, ketika beliau sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala, ya tidak ada kisahnya. Sesudah itu beliau menyendiri lagi di Gua Hira, nggak ada. Yang ada beliau melaksanakan ibadah-ibadah, walaupun ibadahnya ya tentang perintah sholat 5 waktu itu baru turun pada saat peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian. Tetapi beliau sudah diberikan perintah ya tentang qiyamul lail di surat Al-Muzammil, itu awal-awal diturunkan kewajiban kepada beliau. Jadi Isra Mi'raj itu adalah penegasan 5 waktu sholat untuk beliau dan untuk kita semuanya. Tetapi awal-awal beliau sudah diberikan petunjuk untuk sholat. Beliau di Masjidil Haram walaupun banyak berhala-berhala di sana, tetapi tetap beliau melakukan sholat dan sambil kadang-kadang juga mendapat intimidasi, bahkan perlakuan yang tidak sewajarnya dari orang-orang kafir. Jadi itu dilakukan. Kemudian pada periode Madinah sudah ada Masjid Nabawi, menjadi fokus ibadah beliau di situ. Kemudian juga di kamar dan di rumah beliau. Jadi itulah hal-hal yang sunnah yang beliau tunjukkan kepada kita, bagaimana cara untuk mensucikan jiwa ya. Tidak ada cara-cara yang sifatnya ijtihadiyah, hanya model inovasi dari manusia semata ya. Misalnya di sini ya mengklaim ya inovasi-inovasi ya pada tempat-tempat tertentu yang saya sampaikan tadi, menyendiri, kemudian juga berzikir ya dengan lafaz-lafaz ya. Ada thariqah tertentu yang mengatakan bahwasanya zikir la ilaha illallah itu untuk masyarakat kaum muslimin umum. Jadi level umum. Kalau level khusus itu zikirnya Allah. Kalau level khusus terkhusus itu huwa atau hu gitu saja. Nah, ini model ataupun statement dan perilaku yang seperti itu dari mana dasarnya? Tidak ada dasarnya. Ayatnya seperti apa perintahnya, kemudian perintah hadisnya seperti apa, tidak ada. Nah, itu hati-hati ya. Ada kaidah yang walaupun agak-agak ekstrim, tapi bisa kita jadikan sebagai sebuah wacana lah ya, bahwa kalau kita kesulitan dalam menilai sesuatu bid'ah atau tidak itu diantaranya begini ya. Ketika Islam memerintahkan perintah secara umum, kemudian manusia membatasi dalam 4 hal. Yang pertama dalam hal waktunya, yang kedua dalam hal bilangannya, yang ketiga dalam hal tempatnya, yang keempat dalam hal kaifiyah atau tata caranya, maka itu bisa diidentifikasi termasuk hal yang baru yang mengada-ada disebut bid'ah tadi. Walaupun ini agak ekstrim ya, tapi sebagai wacana bolehlah seperti itu ya. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Perintahnya umum. Warattilil Qur'ana tartila, ayatnya ya, Iqra'ul Qur'an. Dalam hadis banyak sekali kita diperintahkan baca Al-Quran secara umum.
Tapi kalau kita batasi waktunya, misalnya hari Senin malam, kemudian tempatnya di perampatan jalan ya misalnya, atau di tempat-tempat di bawah pohon beringin misalnya, kemudian bilangannya membaca surat tertentu sebanyak 313 kali misalnya. Dari mana angka-angka itu? Kemudian kaifiyahnya, tata caranya bagaimana? Dengan bertelanjang dada misalnya, ini hanya contoh ya, saya tidak membuat contoh persis seperti yang dilakukan oleh sebagian supaya tidak tersinggung ya. Ini saya membuat sendiri ya. Jadi dari mana pembatasan-pembatasan yang seperti itu? Nah, itu perlu untuk dipertanyakan ya. Jadi perintahnya umum ya, kita lakukan secara umum. Zikir itu secara umum silahkan. Tata caranya bagaimana? Ya tentunya dengan cara yang beradab. Kalau ada cara tertentu zikir dengan menari-nari, muter-muter misalnya, sampai nggak pusing. Nah ini dari mana? Dari mana dasarnya? Jadi ada ritual atau apalah ya, seperti ini. Di tengah itu dibuat ya, meja terus ditaruh apa gitu ya, ada yang naruh Garuda Pancasila terus dikelilingi tawaf gitu ya sambil zikir. Lah ini nggak ada dasarnya. Kita berkeliling itu disebut ibadah kalau yang kita kelilingi itu adalah Ka'bah. Hanya Ka'bah saja, nggak ada kias yang lain. Tidak ada kuburan, bahkan tidak ada Masjid Nabawi. Saya pernah lihat sendiri para jamaah itu ya, yang ketika ya nggak tahu apakah mau meninggalkan Madinah, tapi keliling Masjid Nabawi itu. Ya Allah, dari mana startnya? Ya mungkin diambil dari ancar-ancarnya makam Nabi itu, terus keliling itu kan ya kalau tujuannya untuk jogging saja atau untuk jalan kaki saja nggak apa-apa. Tapi kalau dipersiskan seperti Ka'bah, jalannya itu memutar seperti ke arah kiri ya, seperti kita tawaf itu kemudian 7 kali. Nah ini kan membuat hal-hal yang baru. Tidak ada petunjuknya seperti itu. Nah ini harus hati-hati ya, karena hal yang seperti itu khawatirnya termasuk pada bid'ah yang dolalah, yang sayyi'ah, yang justru tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Nah, itu hati-hati. Jadi oleh karena itu wajib bagi orang yang ingin menyucikan jiwanya untuk bersungguh-sungguh mengikuti, mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi berbagai perkara dan metode-metode baru bid'ah yang diklaim oleh para pencetusnya bahwa hal itu dapat menyucikan jiwa. Baik, ini poin yang keempat ya. Kita lanjutkan poin yang kelima, yaitu penyucian itu adalah takhalli dan tahalli. Artinya takhalli adalah pembersihan, kemudian tahalli adalah menghiasi diri. Ini dua hal yang hanya berbeda antara kha dan ha saja, tetapi artinya bertolak belakang ya. Jadi membersihkan diri dari keburukan yang disebut takhalli dan menghiasnya dengan keutamaan. Sesungguhnya hakikat penyucian jiwa adalah diawali dengan membersihkan jiwa atau takhliyah. Sama, takhli dan takhliyah ini sama-sama isim masdarnya, yaitu membersihkannya dari kotoran, maksiat dan perbuatan dosa. Setelah itu menghiasinya atau tahliyah dengan melakukan berbagai amal ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua manusia pasti tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum ya, kecuali Rasul. Kita manusia pasti salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat, mensucikan dirinya ya dari kesalahannya. Untuk mensucikan ini kan harus kita awali dengan kesadaran. Kalau orang nggak sadar itu kotor, maka nggak mungkin dia membersihkan kotoran itu. Orang diingatkan, di bajumu ada noda, mana? Nggak ada, nggak kelihatan nodanya. Dia nggak percaya, nggak mungkin mau membersihkan. Tapi kalau kelihatan nodanya, maka dia baru membersihkan. Nah, dari mana mengetahui itu noda kotor atau tidak? Itu harus dengan ilmu.
Nah, maka dengan ilmu itulah seseorang akan menyadari, oh ini benar, ini salah. Jadi ada proses takhliyah dan tahliyah. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala. Ini konteksnya adalah dalam masalah zakat ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum, yang fungsinya untuk membersihkan mereka. Wa tuzakihim, dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi dalam ayat ini firman Allah Ta'ala ini ada isyarat. Kata-kata tutahhiruhum ini membersihkan mereka didahulukan posisinya daripada tuzakihim, yaitu takhliyah, membersihkan ataupun menjauhkan dari segala macam yang kotor ini, segala macam keburukan yang disebut takhliyah ini kita dahulukan. Kemudian waktu zaki mensucikan ini yaitu berfungsi sebagai tahliyah, menghiasi diri dengan keutamaan dan kebaikan. Jadi mendahulukan pembersihan atau tathir dalam ayat ini dari penyucian atau tazkiyah, layaknya mendahulukan takhliyah daripada tahliyah. Inilah ya, isyarat-isyarat yang diberikan Allah Ta'ala. Kita mensucikan dari berbagai macam kotoran, akhlak-akhlak yang buruk. Maka perlu identifikasi. Kita punya akhlak yang buruk apa saja. Potensi akhlak yang buruk dalam diri kita, misalnya kita yang suka marah, temperamen, gampang emosi, gampang terpancing emosi misalnya, maka kita jauhkan, kita bersihkan ataupun kita jauhi itu dengan apa? Dengan tazkiyah, yaitu dengan akhlak yang baik berupa sifat sabar, ya, sifat santun. Nah, bagaimana caranya? Itu ada prosesnya. Mensucikan dari penyakit-penyakit yang gerusa-gerusu ataupun gampang marah dengan pribadi yang penyantun, yang sabar, ya. Itu perlu ada upaya, ya. Contoh, pada masa dulu ada seorang Umar bin Khattab yang temperamen, yang sangat mudah marah, tersulut emosi karena jahiliyah. Maka ketika tersentuh dengan nilai-nilai kebaikan, beliau hatinya gampang tersentuh, ya. Beliau memiliki jiwa yang lembut hingga mudah menangis. Ibnu Taimiyah mengatakan, faz tazkiyah wa in kana asluhan nama. At-tazkiyah, meskipun makna asalnya adalah pertumbuhan, wal barokah, keberkahan, wa ziyadatul khair, dan pertambahan kebaikan, fa inna ma tahsulu bi izalati syarri. Namun hal itu bisa tercapai dengan menjauhi segala keburukan. Falihada sara at-tazakki yasma'u hadza wa hadza, sehingga jadilah tazkiyah itu mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Jadi kalau kita berusaha menjauhkan diri kita, misalnya dari lingkungan yang buruk, maka otomatis kita akan berpindah kepada lingkungan yang baik. Ya mungkin nggak ada yang abu-abu, ya. Pasti ada prosentase terbesarnya di sisi mana. Maka disinilah perlu adanya proses hijrah. Kemudian ketika Allah Ta'ala menjelaskan, disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Nisa 49, balillahu yuzaki man yasha, sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ay bil iman wal amali soleh, yaitu dengan cara Allah membersihkan diri mereka dengan iman dan amal soleh. Bit takhalli anil akhlaqi radhilah, dengan membersihkan dari akhlak yang buruk, wa tahalli bisifatil jamilah, dan dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, jadi ini ada penggunaan kata-kata at-takhalli atau takhliyah. Kita ketika menginginkan supaya Allah Ta'ala cinta kepada kita, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka mari kita bersama mensucikan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan mensifati diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik.
Itu dengan iman dan amal soleh. Yang ini perlu usaha ya. Perlu adanya mujahadah, kesungguhan dari diri kita. Dari sekian banyak akhlak-akhlak yang buruk, yang tadi kita contohkan adalah mudah marah. Ada lagi orang yang gampang sekali untuk hasad, misalnya iri kepada kawan-kawannya. Iri yang konotasi hal yang buruk ya. Kalau iri yang baik itu namanya ghibthah, boleh saja. Jadi kalau kita gampang sekali memiliki penyakit hasad, kita gembira pada saat orang lain mendapatkan musibah, dan kita sedih pada saat orang lain mendapatkan nikmat, ini tanda-tanda orang hasad. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dan terjauh dari penyakit hasad? Maka ada upaya-upaya, yaitu dengan apa? Menghiasi ataupun merubah sifat hasad ini dengan qanaah. Nah, qanaah itu adalah nerimo ya, nerimo ing pandum. Kalau orang hasad ini, dia itu hasad iri ya, karena dia tidak memiliki sifat qanaah, dia tidak yakin dengan masalah takdir, dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun. Pengetahuan, jadi persoalan iman ya, al-iman bil qada wal qadar, al-iman billah, Allah adalah sebagai pemberi rezeki, itu masih tidak dia yakini, sehingga dia ragu-ragu dengan masalah itu, dan dia kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat, dia iri, mengharapkan supaya nikmat itu hilang darinya, baik itu kembali atau pindah ke dia ataupun hilang. Maka itu sama-sama disebut hasad. Nah, dengan iman yang lurus kepada Allah Ta'ala, mengimani Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Tidak mungkin bisa berpindah walaupun kita hasad, itu nggak akan berpindah nikmat tersebut. Maka itulah perlu kita kuatkan iman itu dengan ilmu atau dengan informasi yang tepat. Kemudian kita lanjutkan dengan beramal yang soleh. Buat apa kita memiliki nikmat yang banyak tetapi tidak dialokasikan untuk yang baik-baik ya. Maka dalam hal ini catatannya la hasada illa fitnatani, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Kepada orang yang punya ilmu atau yang bisa baca Quran, dia baca siang malam, kita boleh iri kepada orang ini ya, iri yang positif. Kemudian kepada orang yang punya harta, tidak dia alokasikan ya, dia alokasikan terus menerus, pada waktu siang dan malam dia infakkan terus menerus ya. Saudara-saudara kita insya Allah akan menunaikan ibadah haji ya, pada tanggal 23 Mei ini untuk Kota Malang, Kabupaten tanggal 24. Nah, ini kita mensikapinya kan berbeda-beda ya. Ada orang yang merasa bersyukur saudara-saudaranya bisa naik haji. Ada yang merasa terganggu ya. Kok si tetangganya yang ekonominya biasa-biasa saja bisa naik haji, sementara dia yang lebih mampu kok tidak bisa. Itu ada penyakit hasadnya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia penyakit hasad ini iri yang positif, bagaimana strategi tetangganya yang biasa saja tetapi punya kemampuan, nah itu dia gali dan dia pelajari, nah, maka dia itu adalah ghibthah ya. Ada kisah-kisah ya, yang akhir-akhir ini bisa berangkat tahun ini, itu ada tukang servis jam tangan yang bisa berangkat berangkat haji bersama dengan istrinya, menabung selama sekitar 18 tahun. Kemudian ada yang penjual roti, ya, itu kan biasa ya, profesi biasa, tetapi alhamdulillah bisa naik haji tahun ini menabung selama 20 tahun. Tahun lalu ada tukang parkir yang menabung ya, selama sekitar 28 tahun lamanya sehingga bisa naik haji. Nah, itulah cerita-cerita yang menginspirasi bagaimana mereka dengan profesi yang biasa, rezekinya yang mungkin sama dengan orang lain atau mungkin lebih sedikit, tetapi karena punya kemauan yang kuat untuk mendahulukan panggilan rukun Islam yang kelima ini, maka dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kalau kita menginginkan hal yang positif disebut ghibthah, boleh saja yang seperti itu ya. Kita bagaimana cara untuk strategi ya, untuk mendapatkan itu bagaimana, boleh silahkan.
Jadi intinya itulah sama sekalian ya, poin yang kelima ini adalah kita berusaha ya untuk tahliyah, mensucikan diri kita dengan sebaik-baiknya dengan tahliyah, dengan menghiasi. Kita coba untuk seperti halnya kita mengetahui penyakit medis tadi, pada saat kita berobat harus diidentifikasi dulu yang sakit yang mana supaya tepat, karena kalau tidak tepat ya, saya ada yang orang yang meninggal dunia itu karena tidak tepat dalam hal memberikan obatnya, yang seharusnya itu diobati dengan begini, tapi karena obatnya berbeda maka akan menjadi ya semacam kontraksi dan itu membuat fatal pada kesehatannya. Nah, itulah ya, kalau dalam hal fisik saja diperhatikan faktor-faktor yang membahayakan yang bisa menjadi solusi seperti apa, maka dalam hal batin, dalam hal jiwa ini harus lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita memperhatikan faktor fisik saja, kita merasa lapar kalau tidak sarapan, tidak makan, tapi kita merasa tenang-tenang saja kalau pagi itu, kalau hari itu belum baca Quran misalnya. Ini kan aneh. Menu konsumsi jiwa kita abaikan, kita hanya memperhatikan menu fisik saja. Kita merasa ada sesuatu yang kurang kalau tidak kita konsumsi pada hari itu, tapi kalau dalam hal menu kejiwaan kita merasa biasa-biasa saja. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita semuanya dengan cara-cara yang legal yang dianjurkan oleh Islam ya, oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya mendapatkan kesucian jiwa, dan dengan itulah kita akan selamat di dunia akhirat. Demikianlah tambahan ya, poin yang keempat dan yang kelima dari 10 kaidah ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang poin yang berikutnya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Jadi untuk yang pertama dulu pernah kita bahas ya dalam sebagian tema-tema kajian kita. Jadi ada kaidah dalam usul fikih yang itu penjelasan tentang masalah perintah ya ataupun larangan ya. Jadi al-aslu fil ibadati al-hadar atau al-haram ya. Pada dasarnya dalam masalah ibadah itu terlarang ya. Ila an yakuna hunaka dalil, kecuali ada dasar perintah di sana ya. Ada perintah tentang ibadah. Kebalikannya al-aslu fil asya' fil muamalah al-ibahah, pada dasarnya dalam muamalah hukumnya boleh. Ila an yakuna hunaka nahyun, kecuali ada larangannya. Jadi kalau dalam bab yang kaitannya dengan ibadah yang kita tanyakan perintahnya mana. Kalau dalam bab yang kaitannya dengan muamalah larangannya mana. Nah, seperti itu ya, jangan dibalik ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ya ini itu? Maka pertama ya dengan belajar ya, dengan mengkaji ilmu ya, supaya kita tahu memang betul-betul ini ada perintahnya. Dan bagaimana cara kita membedakan antara ini ibadah atau muamalah. Secara umum ibadah, jadi yang disebut terlarang di sini ibadah mahdhah ya. Ibadah yang hablum minallah, ibadah ritual yang tidak ada perintahnya, maka itu hukumnya terlarang. Karena pada dasarnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu ya mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, tidak boleh berinovasi ya. Misalnya tadi persoalan sholat. Sholat ini komunikasi antara hamba dengan Allah Ta'ala, maka bagaimana tata cara petunjuknya itu harus dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita berhaji juga begitu ya, khudhu anni manasikakum. Kemudian kita bagaimana cara berpuasa juga mengikuti petunjuk beliau. Artinya dalam ibadah mahdhah ini tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nah, kemudian dalam muamalah kaitannya dengan ibadah sosial, interaksi sosial. Apakah dalam bentuk jual beli, ataukah dalam hal bertetangga, dalam hal bermasyarakat, gotong royong, kerja bakti, dalam hal bisnis, macam-macam, itu selama tidak ada larangannya hukumnya boleh. Ya, jadi itu hablum minan nas. Nah, yang perlu untuk kita
hati-hati itu adalah saya pernah menjawab ya, pertanyaan dari salah seorang alumni ya, santriwati saya yang sepertinya agak-agak condong kepada pemahaman yang cukup ekstrim, yang keras ya. Itu tentang mensikapi Maulid Nabi ya. Dia bertanya, Maulid Nabi itu masuk bab ibadah atau kan dalam muamalah? Ini kan kadang-kadang agak sulit ya. Maulid Nabi itu masuk dalam bab ibadah atau muamalah kira-kira? Di satu sisi ya, tadi ada perintah kita mengikuti petunjuk Rasul, itu adalah perintah Allah. Jadi kita mencintai Rasul itu adalah perintah Allah. Dan kalau kita ikut perintah Allah kan berarti ibadah ya, ada perintahnya, berarti kita dalam bab ibadah ini kan jelas ada perintahnya. Kemudian bagaimana cara mencintai, bentuk ekspresi cinta kita pada Rasul, inilah yang menjadi ruang perdebatan ya. Ya tentunya dengan mengikuti bagaimana para sahabat dulu memperlakukan Rasulullah, yaitu dengan bersolawat, dengan takzim ya. Dan kalau beliau sekarang sudah meninggal bagaimana? Nah, jadi di sini saya coba menjawab saat itu, kita klasifikasikan begini. Ibadah itu ada yang sifatnya tauqifiyah dan ada yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, ini perlu untuk dikaji, pembahasannya juga panjang ya. Ibadah yang sifatnya tauqifiyah itu saklek dari A sampai Z, petunjuknya tidak boleh ngarang-ngarang ya. Contoh mudahnya sholat lah, dari takbir sampai salam. Walaupun di situ juga ada pernak-perniknya, karena Nabi tidak sholat satu kali, sholat Nabi banyak kali, dan yang menyaksikan saat itu para sahabat dalam momentum waktu yang berbeda-beda, dan yang disaksikan oleh sahabat A dengan sahabat B kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang mereka menyaksikan Nabi membaca basmalah dengan keras, ada lagi yang menyaksikan dengan tidak keras. Itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang menyaksikan Nabi pada saat sujud itu tangannya dulu, ada sahabat lain yang menyaksikan ini lututnya dulu. Nah, ini kan menjadi perdebatan ya, ataupun diskusi lah. Bagaimana cara kita memilih ya, dengan cara ilmu tadi ya. Ini dalam masalah fikih. Jadi ibadah-ibadah ini walaupun tauqifiyah tetap ada khilafiyah di situ. Nah, apalagi kalau ibadah yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, sifat ijtihadiyah ini kan ibadah ghairu mahdhah ya, kalau kita bahasakan lagi. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ismun jami'un ya, definisi Ibnu Taimiyah, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullah, segala yang Allah cintai, wa yardau, dan Allah ridhoi, minal aqwal wal af'al, baik bentuknya perkataan ataupun perbuatan, adh-dhahira wal batin, secara zahir ataupun batin. Orang bekerja itu bisa disebut ibadah, bisa disebut ghairu ibadah, bisa disebut mendapatkan pahala dan bisa disebut tidak. Kalau ibadah adalah lillahi ta'ala. Kalau untuk kesombongan, untuk riya, maka tidak disebut ibadah. Itu ibadah yang ghairu mahdhah. Jadi ketika Nabi memerintahkan misalnya ya, untuk Allah memerintahkan langsung, bahkan Allah Ta'ala ya di surat Al-Ahzab 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah, bagaimana cara kita bersolawat yang standar, yang tidak ada masalah ya, otomatis Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad, itu kan standarnya ya. Tetapi ada jenis-jenis solawat tertentu yang disampaikan oleh beberapa sahabat, misalnya Abdullah bin Mas'ud, ada solawat khusus yang beliau beristihad ya, dalam bersolawat itu tidak konsultasi dulu kepada Rasulullah, dan itu beliau tidak mempersoalkan dalam hal itu ya. Nah, inilah kemudian menjadi ruang diskusi, sehingga macam-macam ya, ada ijtihad daripada masyarakat kaum muslimin itu dengan solawat namanya ini, namanya itu, namanya itu. Kita enggak, sebenarnya tidak mempersoalkan soal namanya ya, tetapi yang perlu untuk kita lihat substansinya. Ada unsur ta'zimnya, ikhtiramnya, doanya pada Rasulullah, silahkan. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang kaitannya dengan masalah
ngapunten ya, bahasanya hulu misalnya ya, itu nanti dulu. Ada unsur ngapunten yang ini juga persoalan perbedaan dalam bab tawasul ya, apakah boleh bertawasul dengan Rasul, dengan makhluk untuk dalam hal doa, itu kan juga bab khilafiyah, perbedaan. Nah, maka di sini kita cari yang aman-aman, yang kira-kira tidak mengandung perdebatan dan yang kira-kira aman ya kita lakukan. Ini masalahnya sangat panjang ya diskusinya. Jadi kalau tadi soal memperingati Maulid Nabi tadi saya kategorikan ini ibadah yang ijtihadiyah. Kita ingin mendapat pahala dengan cinta pada Rasulullah dengan berijtihad. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat ya. Ada sebuah ilustrasi begini. Ada flyer ya, ada flyer ini ilustrasi mudahnya lah. Dan itu sepertinya nampak jelas ada di masyarakat ya. Ada flyer yang judulnya itu peringatan Maulid Nabi, temanya meneladani Rasulullah dalam hal akhlak misalnya ya. Maka ini bagi pendapat yang tadi yang keras ini adalah bid'ah. Kemudian ada flyer lagi yang judulnya kajian Sirah Nabawiyah. Temanya meneladani Rasul dalam hal akhlaknya. Ini sunnah. Nah, dari mana standarnya ini ya? Yang flyer ini bid'ah, yang ini sunnah. Padahal tema yang dikaji sama, hanya cover atasnya yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang saya katakan tadi, ini ibadah ijtihadiyah, ada ruang yang berbeda di situ dari sudut pandang ini dan dari sudut pandang yang lainnya. Jadi untuk melihat, menghukumi dalam bab fikih itu dilihat ilahnya begitu ya. Ini saya kasih contoh terutama kita ya sekarang modelnya ataupun masa Idul Kurban ya. Bagaimana hukumnya daging yang dibagi kepada panitia kurban lebih dulu untuk masak-masak makan siang itu. Nah ini menjadi ini ya, sudut pandangnya dari mana dulu ini. Kalau sudut pandangnya itu dari fee, nggak boleh. Ya, jadi panitia yang nyembelih dan yang boleng-boleng daging ini tidak boleh kalau di sudut pandangnya seperti tukang jagal yang mendapat imbalan dari daging, itu nggak boleh. Tapi kalau sudut pandangnya itu dari masyarakat pada umumnya, mereka tetangga-tetangga masjid itu kan punya hak untuk distribusi daging kan. Seandainya mereka di rumah kan juga dapat daging. Nah ini dapat dagingnya ditakdim atau didahulukan sebelum masyarakat pada umumnya mendapat bagian daging. Panitia ini karena dia lebih dulu dan membutuhkan makan siang, maka lebih dulu alokasi dapatnya. Dan kalaupun lebih banyak juga gak ada masalah. Kita ya daging ini kan ada untuk sodako bagi fakir miskin, ada untuk hadiah orang kaya. Kalaupun panitia ini orang-orang kaya, maka hukumnya kan hibah tadi. Hadiah boleh, bahkan ke orang kafir kata Utsaimin boleh juga untuk takliful qulub supaya mereka takluk hatinya dengan Islam yang mirip-mirip seperti zakat. Nah, ini jadi itu Pak. Hukum itu bisa berbeda, konklusinya ataupun hasilnya dilihat daripada ilahnya, sudut pandangnya tadi itu. Nah ini diskusinya agak melebar-lebar ya. Nah terus tadi Pak, yang kedua Pak. Ini ya masalah bagaimana kesantunan ya antara masyarakat Malang dengan Solo berbeda ya. Antara Jawa dengan Sumatera juga beda. Jadi kaidahnya al-adatu muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi hukum ya. Tradisi di masyarakat Indonesia, kalau ini contoh ya, contoh yang gampang, kalau di Arab ya, itu yang tabu itu megang ininya ya. Kalau megang kepala itu nggak apa-apa. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau kepala dipegang itu kita merasa dihina. Kalau di sini dipegang nggak apa-apa. Jadi demikian juga misalnya ngapunten contoh kalau di Arab itu ini ya sendawa ya itu dianggap tabu. Tapi kalau kentut nggak apa-apa. Kalau kita kan kebalikannya. Sendawa nggak apa-apa, kentut yang dianggap menghina atau tabu. Nah ini kan masing-masing berbeda ya, lain lubuk, lain belalang.
lain ladang lain ilalangnya ya. Jadi masing-masing punya kebiasaan tradisi yang berbeda. Maka bagaimana kita mensikapinya? Kita ikut standar masyarakat sekitar kita, Pak. Inilah salah satu rahasia kenapa Islam itu dilahirkan ya dari Nabi ya. Itu Nabi dari Arab. Salah satu analisanya karena Arab ini model kejahiliaannya di atas rata-rata. Jadi kalau Arab ditaklukkan, maka yang lain tertaklukkan ya. Dari sisi bagaimana kerasnya mereka, bagaimana kepribadian mereka, bagaimana keberanian mereka. Pokoknya dari sisi itu di atas rata-rata. Sehingga kalau orang Arab ini takluk, maka masyarakat dunia Islam yang lain juga demikian. Nah, kalau diutus dari Jawa, dari Indonesia ini, nanti akhirnya ya itu tadi ya analisa-analisanya yang dari para pakar sejarah begitu. Jadi kembali namanya unggah-ungguh adab, sopan santun dan kesantunan itu dikembalikan kepada mayoritas kita Pak di sini. Kalau kita di sini ya menggunakan tata cara tertentu, maka kita akomodir ya selama dalam bab muamalah tadi ya. Selama tidak ada larangannya maka diperbolehkan. Ya, misalnya kalau kita suka salaman ya dengan orang tua, dengan ulama, dengan mencium tangan, toh itu kan ada dasarnya juga ya. Itu boleh saja. Jadi selama tidak ada yang terlarang dan tidak ada unsur hulunya, maka itu bisa dianggap sebagai suatu kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh-boleh saja. Kalau kearifan lokal yang bertentangan, ngapunten misalnya ada contoh ngapunten ya bersih desa misalnya ya, itu kan tradisi. Tapi kan dari mana sih ini kira-kira filosofinya apa? Oh, ini karena bulan Suro, ada lagi di bulan yang di kota lain, di daerah lain bulan Selo, ini bulan Dzulqa'dah dianggap bulan sial, mengusir bala. Nah ini hati-hati, jangan sampai nanti mengarah kepada khurafat ataupun kepada akidah-akidah yang batil. Itu kan bisa membahayakan bagi keimanan kita ya. Baiklah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.